Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Dioni, BP 1820118, jurusan PGSD Lokal 5A. Dosen pembimbing itu Silviana Nasrul MPD. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan simulasi tentang kelas 6 semester 1, tema 4 globalisasi, tema 1, yaitu tentang globalisasi di sekitarku, pembelajaran 5. Baiklah, silakan ikuti dari video Fitri Dioni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Sehat, semangat, ceria. Alhamdulillah, anak ibu sangat ceria pada pagi hari ini dengan bersemangat untuk ke sekolah. Itulah sebuah rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita. Untuk kita kelas, untuk memimpin doanya, persilakan kepada Kia. siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, sekarang ibu akan mengambil absen. Yang pertama Sakia, Hadir. Sakina. Hadir. Alhamdulillah hari ini hadir semuanya. Baiklah, untuk hari ini kemarin kita telah belajar tentang Pokok gagasan. pokok gagasan. Sekarang materi kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, siswa untuk mencari informasi tentang kerjasama dalam ruang lingkup ASEAN seperti politik, budaya, ekonomi, sosial, dan teknologi. Dan yang kedua tentang matematika, yaitu tentang bangun ruang. Meliputi yang pertama ada prisma, ada tabung, limas, kerucut, dan bola. Dan yang terakhir tentang reklame. Baiklah, hari ini kita masuk pembelajaran, yaitu ibu sudah menyediakan gambar yang ada di depan, gambar bangunan ruang. Untuk itu siswa ibu bisa melihat gambar yang ada di depan. Apakah siswa-siswa ibu sudah paham apa maksud dari gambar tersebut? Belum. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan yang pertama itu tentang bangun ruang. Bangun ruang itu yang meliputi Nah, baik, kita lanjutnya. Yang pertama itu tentang prisma. Nah, ibu akan menjelaskan apa itu prisma. Prisma adalah bangunan ruang yang dibatasi oleh dua bidang berhadapan yang kongruent dan sejajar yang diliputi alas dan tutup prisma. Yang mana dikatakan alas, yaitu ini alas. Ini alas, ini tutup. Nah, itu prisma. Dan di dalam prisma ini memiliki sifat-sifat yang ada dalam prisma. Yang pertama memiliki 5 sisi. Yang mana dikatakan 5 sisi? Yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan 2 sisi bentuk yang sejajar. Yang mana dikatakan sisi? Bentuk sisi yang bersejajar dengan persegi panjang, yaitu 1, 2. Dan memiliki bidang alas dan tutup. Nah, ini bidang alas dan ini yang tutup. Dan juga memiliki 6 titik sudut. Yang mana dikatakan 6 titik sudut? Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6.
yang titik sudut dan 9 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 9. Nah, dan juga rumus dari mencari prisma yang pertama yaitu V setengah alas dikali tinggi dikali bentuk persegi panjang. Dan yang kedua untuk tentang tabung. Tabung juga memiliki alas dan tutup. Mana dikatakan alas? Ini alas. Itu Tutup. dan memiliki 3 sisi. Tuh. Yang mana? 3 sisi. 1, 2, 3. Dan memiliki 2 rusuk. Nah, 1, 2. Selanjutnya itu tentang limas. Limas memiliki berbentuk persegi 4. 1, 2, 3, 4. Dan memiliki 5 sisi. 1, 2, 3, 4, 5. Baiklah, selanjutnya kita dengarkan video yang ibu tarankan. Dalam adat Malaysia dan Filipina ada khas Konakan, dan di Singapura ada es selatan Jalan Kebayoran. Untuk Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura, ASEAN telah terbentuk untuk bekerja sama di bidang politik, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara di Asia Tenggara yaitu yang pertama, Indonesia memperakasa berdirinya ASEAN. Indonesia sebagai tempat informasi ASEAN dari dan video yang Indonesia juga didengarkan. ikut serta dalam menyelesaikan masalah Kamboja. Asia Tenggara terletak di benua Asia, tepatnya diapit oleh 3 benua. Bahkan dikasih keteladanan oleh pendidiknya dan sebagainya. Adalah pertukaran pelajar antar negara ASEAN, pemberantasan buta huruf, juga bekerja sama di bidang sosial budaya. Adapun kerjasama di bidang kebudayaan adalah pertukaran pelajar antar negara, bagaimana stabilitas regional mereka dalam kebijakan-kebijakan ASEAN, dan bagaimana pula kebijakan bidang ekonomi sosial budaya. Mari kita simak satu persatu penjelasan berikut ini. Bentuk Nah, baik, sekarang kita masuk tentang pembelajaran yaitu peran kerjasama di bidang ASEAN. Yang bidang ASEAN yang pertama ada bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan teknologi. Naya, apa Naya? Nah, sekarang kita pembelajaran tadi ada bidang ekonomi, politik, budaya, sosial, dan teknologi. Dan yang pertama, coba pahami dari video berikut ini. kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, contohnya 1. Membuka pusat promosi ASEAN di bidang perdagangan. Yang kedua, menyediakan cadangan pangan ASEAN terutama beras untuk menanggulangi ancaman krisis pangan. Yang ketiga, membentuk kerjasama di bidang koperasi ASEAN. Yang keempat, membentuk komite negara-negara penghasil minyak bumi. Yang kelima, membentuk kerjasama pengelolaan barang sejenis seperti karet dan kopra. ASEAN juga bekerja sama di bidang sosial budaya. Adapun kerjasama di bidang kebudayaan adalah pertukaran pelajar antar negara
buta huruf, dan pertukaran acara. Nah, yang pertama tadi kan tentang di dalam bidang ekonomi. Apa yang termasuk dalam bidang ekonomi tadi? Skina? Apa tadi? Di dalam bidang. Nah, di dalam perdagangan berarti termasuk dalam bidang ekonomi di ASEAN yang pertama ada perdagangan, investasi, dan toko-toko untuk melalui pertukaran. Yang kedua itu tentang sosial dan budaya. Yang mana sosial budaya yang pertama yaitu pertukaran pelajar antara negara-negara ASEAN. Yang kedua pemberantasan buta huruf. Dan yang ketiga itu pertukaran acara program televisi ASEAN, Kongres Pemuda Pemega ASEAN. Program televisi ASEAN, Kongres Pemuda Pemegang ASEAN. ASEAN juga bekerja sama di bidang sosial. Apa saja itu? ASEAN bekerja sama di bidang sosial dalam hal penanggulangan bencana alam, perlindungan. Nah, sekarang itu termasuk dalam bidang sosial. Yang mana di dalam bidang sosial terdapat yang pertama penanggulangan bencana, perlindungan anak, dan pencegahan narkoba dan penanggulangannya. Nah, itu termasuk dalam bidang sosial. Penanggulangan bencana seperti apa? Nah, sekarang kan banyak bencana seperti banjir, Hujan. karena hujan terlalu lebat, dan longsor, dan akibatnya penebangan hutan secara liar, tidak boleh menebang pohon di hutan. Dan perlindungan anak di dalam keluarga, seorang ibu atau ayah keras kepada anaknya atau memukul itu termasuk juga nanti ada hukum untuk perlindungan dia. Dan pencegahan narkoba atau yang lain sebagainya. Contohnya kalau narkoba itu tidak boleh yang dikonsumsi, itu haram hukumnya. Dan selanjutnya di dalam bidang budaya, yang mana kerjasama ASEAN yang pertama itu karya-karya dari pemuda-pemuda ASEAN, yang kedua pemberantasan buta huruf, dan yang terakhir itu dalam bidang teknologi. Apa itu teknologi? Nah, teknologi itu seperti ada handphone, itu teknologi. Gunanya untuk belajar. Tetapi kalau kita menyalahgunakan dalam hal yang lain, maka efeknya banyak sekali. Nah, ya. Dan sekarang kumpulkan apapun yang ibu berikan tadi, coba dicatat, nanti dibacakan ke depan. Oke, Bu. Siswa-siswa ibu sekalian, yang pertama tadi kan sudah mendengarkan video kan? Nah, sekarang coba buat satu informasi tentang pencegahan corona, seperti cuci tangan, pakai masker. Nah, coba dibuat dalam bentuk tulisan, nanti dibacakan dan dikumpul. Di sana ya, buat cerita tentang corona tahun 2020. Seperti kita harus cuci tangan, pakai masker, kayak itu. Coba sekarang Sakia bacakan yang telah dibuat tentang pemahaman itu. Coba. Bacakan. Ceritakan.
tentang corona. Tentang corona, Kita harus kita harus pakai masker, dan mencuci, mencuci tangan, harus makan makanan makanan yang sehat dan dan sehat. Jangan lupa pakai masker. terima kasih. Nah, sekarang tadi Sekia telah menyebutkan tentang informasi tentang corona, yaitu tentang harus pakai masker, cuci tangan. Nah, itu termasuk berita atau informasi yang kita dapat dan dibuat dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk diketik. Nah, dari penjelasan Sekia tadi, kita telah masuk tentang pembelajaran reklame dalam seni budaya atau SBD. Apa sih itu reklame? Reklame adalah suatu media yang digunakan untuk bisa menyampaikan informasi secara singkat kepada orang. Misalkan tadi Sekia telah membacakan tentang bencana corona. Harus pakai masker, cuci tangan, dan makanan-makanan yang sehat. Itu termasuk informasi dalam bentuk tulisan dan disampaikan secara lisan. Baiklah, hanya itu yang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang bertanya? Nah, sekarang Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu dari segi matematika tadi tentang bangunan ruang. Yang mana yang termasuk bangunan ruang? Yang pertama ada prisma. Tolong Kak Gaci ya. Tadi Ibu telah menjelaskan, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama tentang matematika, yang mana pembelajaran kita tentang bangunan ruang. Yang pertama ada prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Nah, dan selanjutnya kita pembelajaran tentang IPS, yang mana pembelajaran yang kita pelajari tadi itu peran bekerja sama dalam bentuk ASEAN, meliputi dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan teknologi. Dan yang masing-masing tadi itu ada banyak sekali yang harus kita pahami. Dan ada juga yang terakhir tentang sosial budaya atau SBD, yaitu tentang reklame. Itu mendapatkan sebuah informasi lalu dibuat di dalam bentuk tulisan atau dicetak. Baiklah, untuk anak-anak Ibu untuk membuat tugasnya di rumah tentang membuat informasi kembali dan tutup pembelajaran kepada ketua kelas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.